waktu sholat itu memang ada 3 ya. Aqimis sholata liduluki syamsi. Jadi tergelincirnya matahari. Waktu sholat itu tergelincirnya matahari sedikit tadi. Condongnya matahari sedikit. Ila ghosakil lail, senja malam. Jadi siang malam. Siang itu berarti duhur asar ya. Terus ila ghosakil lail, malam berarti malam itu duhur maghrib sama isya. Yang ketiga waktunya adalah wa Qur'an al-fajri dan subuh. Jadi 3 waktu itu. Kalau di Al-Quran waktu sholatnya 3. Makanya tadi ketika mawani, sesuatu yang menjadikan dia tercegah sholat, dan mawaniknya suatu sebab dia tidak melakukan sholat itu sudah hilang, maka dia harus segera melakukan sholat. Tadi kayak misalkan haid ya, orang haid kan nggak boleh sholat, jadi sesuatu mencegah untuk sholat. Ketika mawaniknya, pencegahnya, faktornya untuk tidak sholat itu sudah hilang, maka dia harus sholat. Jadi kalau misalkan asarnya tadi berarti duhur sama asar dijadikan satu, kayak jamak, kayak orang jamak, kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mulai ngaji, rutinan ngaji kita. Kembali lagi pada hari Rabu. Ila hadratin Nabi Mustafa wa habibina syafi'ina quratina sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsusan aba'ana wa ummahatana wa jadatina wa jadatina wa syekhana wa khana zaulana astikana satiran tanamina. Usulihim wa furuhim wa dzurriyyatihim wa tabarruhu alaihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita sampai pada bab sholat. Ya, bab sholat. As-sholatu lughatan, as-sholatu lughatan. Sholat secara bahasa itu artinya ad-du'a'u bi khair. Sholat secara bahasa itu artinya doa. Berdoa dengan baik, secara baik. Sedangkan secara istilah wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ghaliban. Jadi secara istilah atau secara syara, sholat itu artinya ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Secara umum definisinya seperti itu, ghaliban ya. Karena apa di sini ditambahi ghaliban secara umum? Karena apa namanya? Karena tidak semua orang bisa melakukan sholat, aktivitas sholat menggunakan dua-duanya ini sekaligus. Artinya ucapan dan perbuatan. Ada yang bisa ucapannya doang, perbuatannya enggak. Misalkan ketika orang sakit ya, ketika orang sakit cuma bisa berucapnya doang, sedangkan perbuatannya cuma pakai isyarat misalkan. Atau ada juga orang yang pakai perbuatannya doang tapi ucapannya nggak bisa, kayak orang yang bisu atau cacat-cacat yang lain yang secara fisik itu kurang mendukung untuk melakukan definisi sholat secara bahasa. Jadi makanya di sini ditambah ghaliban. Jadi secara umum itu perbuatan atau aktivitas yang dimulai dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam.
Itu definisi sholat secara bahasa. Sholat itu ada berapa? Sholat 5 waktu as-salawat al-maktubah wa auqatuha. Sholat itu ada 5 ya, ada 5 waktu dalam sehari. As-salawatul maktubah khamsun, ada 5. Pertama, az-zuhru, sholat duhur. Kapan itu sholat duhur? Wahya arba'u rakaat. Sholat duhur itu 4 rakaat. Sholat duhur itu 4 rakaat. Nah, kapan waktunya? Wa awalu waktiha zawalu syamsi. Wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai' mislahu siwa dhillil istiwa. Jadi sholat duhur itu permulaannya adalah ketika matahari sudah condong. Sudah condong dikit, dilihat dari bayang-bayang ini ada zilul istiwa, namanya zilul istiwa, condongnya sedikit. Sampai kapan sholat duhur itu berakhirnya? Sampai bayang-bayang suatu benda panjangnya sama. Jadi kalau panjangnya segini ya, nah sama, kecuali zilul istiwa berarti tambah sedikit. Tadi kan zilul istiwa itu ada sedikit ya. Jadi bermula dari sini, panjangnya segini. Nah, waktunya durasinya segini. Durasinya sepanjang bayangan benda, lebih sedikit. Lebihnya apa? Zilul istiwa tadi, bayang-bayang istiwanya tadi. Itu sholat duhur. Dimulainya dari condongnya matahari sedikit sampai bayang-bayangnya itu sama. Ketika bayang-bayangnya udah sama dan lebih sedikit, itu maka sholat duhurnya udah berakhir. Itu 4 rakaat. Terus yang kedua sholat asar, wal asru, sholat asar. Wahiyar ba'u rakaat. Sholat asar juga ada 4 rakaat. Sholat asar juga ada 4 rakaat. Jadi dimulainya dari kapan? Wa awal waktiha idza sara dhillu kulli syai' mislahu wa zata qalila. Jadi sholat asar itu permulaannya ya setelah dhuhr selesai tadi. Jadi sara dhillu kulli syai' mislahu kan, wa zata qalilan. Zata qalilan itu ya berarti ya tambahan sedikit ya dhilul istiwa tadi. Bayang-bayang istiwa ya bayang-bayang benda sedikit. Nah, ketika sudah sama bayang-bayangnya, nah ini berarti sudah masuk sholat asar. Jadi duhurnya habis, masuk sholat asar. Terus yang ketiga, sholat maghrib wal maghrib. Sholat maghrib ini kapan? Sholat maghrib itu ada 3 rakaat, wahya salah surakaat, ada 3 rakaat. Wa awalu waktiha, permulaannya, wa awalu waktiha hurubu kursi syamsi. Wa awalu waktiha hurubu kursi syams. Jadi permulaannya adalah tenggelamnya zatnya matahari ya, bendanya matahari, bulatannya matahari. Jadi misalnya ini mau tenggelam, seret. Nah, ininya ujung yang terakhir ini benda jadi ya matahari. Bulatan matahari yang terakhir ini sudah tenggelam. Itu masuk waktu sholat maghrib. Selesainya kapan? Selesainya ila huyu bat wa akhiruhu huyu batus syafaqil ahmar. Jadi selesainya kapan? Sampai mega merahnya itu hilang. Jadi kan walaupun dia tadi benda matahari ujungnya ini sudah tenggelam, tapi kan sinarnya masih kelihatan ya. Nah, sinarnya itu biasanya berwarna merah, mega merah. Nah, ketika mega merah ini
sudah hilang, berarti maghrib sudah habis. Terus sholat yang ke Zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat yang keempat, wal isya. Wal isya'u wahiyya arba'u rakaat. Sholat isya itu ada 4 rakaat. Wa awwalu waqtiha batu syafaqil ahmar. Ya, waktu maghrib habis, masuk ke waktu sholat isya. Wa akhiruhu tulu'ul fajri as-shadiq. Terakhir sholat isya itu waktunya adalah terbitnya fajar shadiq. Fajar yang benar-benar fajar ya, bukan yang kadzib. Kalau yang bedanya, kalau fajar kadzib itu sinarnya ke atas dia, ya sinarnya ke atas, kayak apa namanya, oncor aja, kayak oncor itu kan sinarnya ke atas. Tapi kalau fajar shadiq itu sinarnya melebar, jadi sumrambah ya, melebar secara luas begini. Jadi ketika fajarnya sudah apa namanya, meluas begini, itu masuk sholat subuh, sholat isyanya udah habis. Was subuhu, yang terakhir adalah sholat subuh. Yang terakhir adalah sholat subuh. Wahya rakaatani, ada 2 rakaat. Wa awalu waqtiha tulu'ul fajri as-shadiq, terbitnya fajar shadiq tadi berarti tandanya masuk sholat subuh. Wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan terakhirnya adalah terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu baru selesai. Ini ada catatan dari apa namanya, dari Syarih, dari penyarah, dari Kiai Syarih, yang menurut saya bagus dan perlu kita garis bawahi lah. Jadi kan itu waktu-waktu yang secara umum sholat 5 waktu tadi, awal sampai akhirnya itu sudah disebutkan. Di sini yang menjadi tambahan dari Syarih, waktu dzarurati idza zalatil mawani wa baqiya min waqti shalah qadra takbiratul ihram. Kal haidhi idza tahharat wa baqiya min waqti shalah qadra takbiratul ihram. Wajabat 'alaiha dzatal waqti wa ma qablaha in kanat dhahran aw maghriba allati tusma'u ma. Jadi kalau misalkan batas akhir sholat, tadi batas akhir sholat zuhur itu adalah bayang-bayang suatu benda sudah sama dengan panjangnya suatu benda. Jadi panjangnya sepena ini lebih sedikit, ini berarti batas zuhur sudah selesai. Terus kemudian masuk sholat asar. Nah, ketika sholat asar, sudah masuk sholat asar tadi batas akhirnya ketika benda matahari kan bulat ya, berarti yang paling ujung ini sudah tenggelam, udah nggak kelihatan, itu sudah habis sholat asarnya. Nah, tapi ini masih kelihatan sedikit nih, bulatnya masih kelihatan sedikit, berarti waktu asarnya masih ada. Ketika waktu asarnya ini masih ada sedikit, kok kemudian si perempuan itu suci dari haid, jadi cukup untuk bersuci, cukup untuk takbiratul ihram lah ya, jadi dia harus sholat dua-duanya, sholat zuhur dan sholat asar. Jadi bukan terus nanti aja sekalian maghrib, enggak begitu, justru asar dan zuhurnya itu disolati.
Ya, begitu juga dengan maghrib sama isya. Maghrib udah habis nih, sudah mau masuk waktu isya. Nah, isya kan panjang, jadi baik suci. Sebelum masuk subuh itu berarti sholat maghrib disolati sama sholat isyanya juga disolati. Ini catatan dari uh, pengarang, dari penyarah. Jadi sholat yang tadi bisa dijamak ya, sholat yang tadi bisa dijamak, zuhur sama asar, terus baru maghrib sama isya. Nah, kok ketika di waktu akhir tadi cukup untuk takbiratul ihram, maka kedua sholatnya itu disolati. Kalau sudah asar terakhir dan nggak ada alasan lagi untuk meninggalkan sholat, maka sholat asar sama maghribnya sholat asar sama duhurnya disolati. Begitu juga dengan isya yang mau merepet subuh suci, berarti maghrib sama isyanya disolati. Itu catatan dari Sari yang menurut saya penting, karena ini karena ada ada ayat yang menerangkan bahwasanya seenggaknya waktu sholat itu memang ada 3 ya. Aqimis sholata liduluki syamsi. Jadi tergelincirnya matahari. Waktu sholat itu tergelincirnya matahari sedikit tadi. Condongnya matahari sedikit. Ila ghosakil lail, senja malam. Jadi siang malam. Siang itu berarti duhur asar ya. Terus ila ghosakil lail, malam berarti malam itu duhur maghrib sama isya. Yang ketiga waktunya adalah wa Qur'an al-fajri dan subuh. Jadi 3 waktu itu. Kalau di Al-Quran waktu sholatnya 3. Makanya tadi ketika mawani, sesuatu yang menjadikan dia tercegah sholat, dan mawaniknya suatu sebab dia tidak melakukan sholat itu sudah hilang, maka dia harus segera melakukan sholat. Tadi kayak misalkan haid ya, orang haid kan nggak boleh sholat, jadi sesuatu mencegah untuk sholat. Ketika mawaniknya, pencegahnya, faktornya untuk tidak sholat itu sudah hilang, maka dia harus sholat. Jadi kalau misalkan asarnya tadi berarti zuhur sama asar dijadikan satu, kayak jamak, kayak orang jamak, kayak demikian. Itu catatan yang tidak hanya haid, kayak orang pingsan, orang tertidur, pokoknya mawane, sesuatu yang tidak menjadikan terhalang untuk sholat. Demikian apa yang bisa kita kaji. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan atau Rabu depan, insyaallah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.